5 nelayan asal Banda Aceh dipulangkan dari India setelah menjalani masa hukuman selama 2 tahun penjara atas tuduhan mencuri ikan di perairan dan India. Perikanan Aceh berhasil mendeportasi 2 nelayan Aceh Barat dari India. Nelayan ini sebelumnya ditangkap Angkatan Laut India pada bulan September 2012 Ini semua lalu. berkat advokasi KBRI yang difasilitasi Panglima Laut, TKP dan KKP untuk kepulangan mereka ke Aceh. Laut pun nyotangkai dengan tema bak 20 put puasa tahun 2014. Anjak kamu pedro nanti Lun Hamdani dengan Lun Rahmat Khalil, Muhammad Haji dan Nawawi. Jak kamu rencana jak kemawi ke di Rute. Di malam kamu inan kebetulan angin 3 hari mesin kah nak dibeli kamu setar nan kah bateri habis kah lah dia nak dibeli. Angkinan awal mula pun kamu anyot kamu pun ke di daerah Tampurung kenan sekitar Puduro na kamu nan daerah Tampurung. Na kapai lewat tabo Spirit of Alpha 3. Nah, ibi bantuan ke kamu, mesti naiju berih kamu sekitar 60 kilo. Mi nam Indomie nya nam ikan kotak. Kamu mencok bawaan. Ini ucap bawayan terjana wayan. Haiti bawayan dipegah awan menuju Amerika Latin. Bak 25 euro kahnya kamu kebetulan ujun 3 dah ujun. Jadi kamu mentampung i pakai perlak mana perlak lambut mentampung i 4 lampi ber. Angkanya i yang kamu wajib di laut. Ka habis makanan mendung kamu pergi ke Pajuh Pini lah. Na Pini di Peto abin hebut. Alhan kamu cangkok pakai cangkok merop angkanya Pajuh merebuh. Balam bangka habisan 5 euro tu sebelum goh itu me kamu. Yang gelombang 3 manyang-manyang dah gelombang. But kamu cikarat ham dengan terus awak nelayan awak Sri Lanka jangan. Kamu hanya icok ile but kamu diikat dengan but orang, sedangkan but hanya rapat karena gelombang raya dah. Awan di kontak di darat untuk diacok oleh Angkatan Laut Angkatan Laut Sri Lanka kan. Cok kamu mentong pi lambut orang harus melangung pakai dalo hanya rapat but kamu dengan but orang. Balan di puo kamu ke di Utrinku Mali. Dalam perjalanan kamu pun itu kamu ke di Utrinku Mali sekitar 2 euro 2 malam. Jadi ban terus ke di telepon awak KBRI di Colombo. Malam ni kamu dicok di rumah sakit. Jadi
karena kamu orang Muslim, jadi mai rumah sakit orang Muslim. Tapi malam minan, balian pergi berita acara kantor polisian bahwa tadi kamu menjak kena kon menjak cemecu, kon jak cungkut lah cerita ji. Memang murni anyot kamu. Selama di Kolombo kamu tinggal kantor kedutaan di Kolombo. Lebih kurang 10 euro kamu tinggal bantu KBRI memang terolun ingat Ibu Eka memang pegah lekoyan bahwa tadi dari Aceh ini pegah kali telepon bahwa tadi awaknya ke Menteme di Sri Lanka. Bahwa tadi awal kamu awak paling malu ini kali lebih abah sih ke di Sri Lanka pada buah nanggro Sri Lanka bahwa tadi nelayan lah hanyut kayaknya. Bengoh di katruh Medan kena uro Jumat kamu terus Medan kamu malam Sabtu bus mau kena Banda Aceh terus Banda Aceh pah uro Sabtu bengoh uro Sabtu pah uro Banda Aceh alang keluarga kamu pika gepreh di situ hatinya kagak puo kamu kena kampung pah uro Minggu kejadian gempa sekitar poh 8 Urinong hanali aning dua boh pi hanali si kadimeli tsunami. Sedangkan ngon lun buno yang pedro mentero hana selamat termasuk Urinong nganing awan hanali mentero. Terdampar 7 hari 7 malam yang membantu kapal dari India Sri Lanka. Setelah itu kami 1 minggu baru dibawa ke Andaman. Di dalam sidang kami sekitar 7 di sidang 7 kali. Kaya dubes telpon Panglima Laut Provinsi, bel Panglima Laut Lo, langsung Panglima Laut Lo beritahu kepada keluarga kami. Kami sudah berada di Andaman. Kami sebenarnya cepat kami dipulangkan sekitar 1 bulan atau 2 bulan karena pemerintah Aceh tidak punya uang, makanya kami ketahan sampai 6 bulan atau 7 bulan kami baru akan dipulangkan. Cerita ji wate bang segoh lam rut yo membelah uro anu danyo membelah uro ji yang berangkat ji biasa 10 euro ke gua, 3 minggu 3 ke gua. Artinya anak gua ikut megang orang haji. Han ban orangnya lentai pon nak gumun sebab anak mandua sakit. Mandua telefon nak gumun. Lenanya ya ada gua ka, anak gua lah bukan pakar ni. Anak sakit bukan. Malahan alunya begah tu kan si jualan telefon selana ada telefon hana tersambung lah mudah hana kemun uro je telefon len telefon len begai adik hana wolo lah ya no ngalinto ja begah doa mantang adik ya adik hana moho ke lahan ban selang tengok malam je malam megang truk dari Panglima Laut begah bang kat India nya kamangatiu cu kamoho teman lagi awaknya begah hai do janji sedangkan haknya dana kas tanyo untuknya kosong lah makaji trip bayanan pajuh danyo urung minta rezeki hana belanja tu nari truk ngono nya juk lewan jalan nak kumun juk anu dah hamba droma jam laut dari Delhi dari Lumpang jam laut jam Jaya kat 7 malam kamu laut bangengah dari kawe kena patroli lambe kamu kalau meja kau kawe mempelung lagi mempelung boleh speedboat orang kalau mempelung kat teruk kamu nah sebagian peluku
Timimbak je orang timbak water. Pui timbak water pohon macam kai timbak. Kam em pelu ke ju mendung. Mak bot je. Jalan nun. Dak peribut. Dak peribut mengai dang bot. Nang kata ya tamong ngai masom ji. Bandua kamu nang timbak. Ai long baki ji bak fa. Sasaban bak fa ji. Ni kapal banyak orang lambu kamu. Yu grup kamu menduyup. Lang i. Kamu nyai hơi bot nelayan awayan. Pi lang bot nelayan awayan. Tok lambu ilung sakit kena timbak Pak Jaro. Pak Jaro bat belum ngerti lu kena timbak. Percikan ji. Tok lambut. Lu di darah lu mah. Lu darah lu saya terima bagi. Palu kai lu lu karaya rohum. Yang ini semua lu. Yang lu yang na kok samsu. Cok kok yang tutup juga. Ni kamu kai ibai bu bi nyan 40 di pulau Ubit, pulau 2 ikun. 42 20 na bu ay kamu selama leo jikat kamu. Apa lagi drop kamu drop kan? Barang-barang kamu icok je mundu mai. Pergi hilang kapai Thailand lah. Hotel pun ba penjara polisi kamu 3 minggu jak sidang. Yang sidang buat pelego nah. Bahasa Melayu lah sila. Bahasa awak IDG no. Awak Thailand, awak Myanmar yang ini yang nak pernah ajak Malaysia. Baik kamu nak dampingi kedutaan. Cepu dia awak kedutaan. Hotel kamu kali putus sidang lah. 6 bulan kamu putus sidang. Ibite awak kedutaan besar. Ai pegawaian Indonesia muli bahasa awaknya wo. 10 bulan le pegawai awaknya. Tak besar. Nak pegang berduka dengan rawa pegang. Ni, ibar bandara kamu. Yang tergelak pesawat, 3 hari kamu dua-dua. 14 tahun, 60 hari. Yang dalam pesawat, 3 hari kamu. Tarian tu, bangun. Pergi dalam motor, ibar dalam penjara. Pegang. Kalian tidur sini 3 hari juga. Jawab kedutaan. Yang mbak, orang kedai. Katruk kan. Ni, ibar jawab bandara kamu. Dari Yangon, Thailand, dari Thailand Penang. Tu Penang kamu, pergi. Naik juk peng RM100 tepung. Tu kena unya kapal pun, Belawan. Tu berapa kamu kai drop belum nak? Awak kapi 3. Itu awak fikir awak gam ke? Nah surat kedutaan cuma, hanya surat dari kedutaan. Cuma kamu nak paspor, surat ni juga surat pengantar. Pos 10 malam baru. Ya cok, perwakilan Aceh yang di Medan. Ya, yang paling banyak nelayan kita terdampar itu biasanya di India, di Andaman. Setiap tahun mereka terdampar ataupun ditangkap dan dipenjarakan di Kepulauan Andaman. Untuk 2 tahun ini, setahun ini belum ada informasi nelayan kita ditahan. Kecuali ada nelayan beberapa orang nelayan yang masih tinggal di sana. Itu pun karena menjalani hukuman yang belum habis masa. Ada beberapa masalah mereka sehingga mereka terdampar ke sana ataupun ditangkap mencari ikan yang lari dari Aceh dan dari Indonesia ke India. Lalu mereka mengejar ikan sampai ke sana itu yang pertama. Sehingga tidak tahu bahwa mereka sudah melanggar batas teritorial. Maka mereka umumnya ditangkap dengan cara begitu. Yang kedua karena musibah. Musibah itu bisa saja karena kerusakan mesin. Biasanya karena kerusakan mesin dan karena faktor alam di bawah angin. Dan yang ketiga bukan sengaja mereka melanggar, tidak tahu bahwa mereka sudah melanggar batas teritorial atau masuk ke dalam wilayah negara lain. Langkah pertama yang kita lakukan, kita pertama diberitahukan oleh keluarga mereka, oleh Panglima Laut setempat, Panglima Laut Lok, dan oleh Panglima Laut Kabupaten bahwasanya ada nelayan mereka itu tidak pulang seperti biasanya. Misalnya kalau mereka pulang 2 hari, ini sudah seminggu tidak pulang lagi. Setelah kita mendapat laporan tersebut, kita mencoba menghubungi KBRI ataupun menghubungi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan Perikanan. Setelah itu baru kita ambil langkah
menghubungi beberapa negara dengan cara membuat surat resmi dari kita, dan surat itu kita tujukan kepada KBRI atau Kementerian Luar Negeri, dan kita buat tembusan kepada KKP, Kementerian Kelautan Perikanan, Angkatan Laut, Polair, dan kepada DPP HNSI yang ada di Jakarta, dan unsur-unsur yang terlibat, yang terkait. Setelah mereka ditemukan, mereka KBRI memberitahukan lagi kepada pemerintah, kepada Dinas Perikanan dan Kelautan, instansi terkait, dan Dinas Perikanan dan Kelautan menghubungi kita dan kita juga setelah kita terima bahwa informasi itu mereka sudah didapat di luar negeri, sudah didapat di negara mana, misalnya di negara India atau di Andaman, lalu kita menghubungi Panglima Laut di kabupaten atau di Lo, atau kepada keluarga langsung memberitahukan bahwa mereka sudah diketemukan dan mereka sehat dan aman sekarang dalam posisi perlindungan di KBRI ataupun di negara lainnya. Biasanya lama minimal 2-3 bulan, 3 bulan proses mereka dikembalikan. Kalau mereka tidak melanggar dengan sengaja batas teritorial negara lain. Tapi kalau mereka musibah, biasanya itu minimal 3 bulan mereka akan dipulangkan. Itu kalau sengaja masuk, biasanya mereka harus menghadapi persidangan dulu. Persidangan 1 atau 2 kali atau 3 kali. Lalu mereka diputuskan berapa hari atau berapa tahun mereka akan dipenjara. Biasanya kalau melanggar batas teritorial negara lain dengan sengaja itu minimal 5 tahun. Tapi dengan adanya advokasi dari pemerintah kita di sana, mereka umumnya mendapat hukuman 2 tahun. Tahun 2000 itu memang kita kan dapat laporan saat itu. Pertama ada nelayan Aceh yang berada di Pulau Andaman, 110 orang. Kemudian laporan ini kita saya tindak lanjuti apa benar. Nah, itu. Rupanya memang benar ada nelayan kita ada 112 orang, dan itu sebenarnya sudah sering. Tapi karena terlalu banyak, karena terkumpul tidak ada yang peduli. Pada saat itu kan tidak ada yang peduli, orang lagi Aceh lagi konflik. Nah, jadi kita surati Presiden bahwa ada nelayan kita terdampar di sana, atas sama Panglima Laut, kemudian Departemen Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan saat itu keuntungannya yang jadi Menteri Kelautan pas teman baik kita Pak Sarono Kussumaatmadja, jadi beliau agak lebih peduli terhadap masalah-masalah nelayan kecil ini. Kemudian di pihak Departemen Kelautan merespon positif surat dari Panglima Laut Aceh, sehingga kita diundang sana rapat interdepartemen bagaimana caranya memulangkan mereka ini yang sudah terkumpul 112 orang. Jadi berdasarkan laporan Panglima Laut, kita ada nelayan kita terdampar 112 orang di sana. Pihak departemen kemudian jadi bingung dari mana kita cari uang untuk biaya pemulangan yang sampai 8 juta per orang. Dari 120 orang itu jadi hampir 1 miliar. Akhirnya kita dari ide kita, dari kita Panglima Laut, kita bicarakan begini, apa susah-susahnya? Kita kan ada kapal perang, Pak Widodo ini ada di sini. Tinggal kita perintahkan aja 1 KRI, Teluk Sabang, untuk kita jemput nelayan di sana. Jadi lebih pada hubungan diplomatik muncul. Dan semacam ada kita hargai masyarakat kita di sana. Ide kita itu diterima oleh termasuk Pak Panglima TNI, akhirnya dikirimlah 1 kapal perang. Sampai ke sana kita prosesnya lama juga, tidak langsung bisa bawa pulang. Karena permasalahan dengan hukum negara tersebut, apakah mereka telah mendapat kekuatan hukum yang pasti, legal and binding, binding ya. Jadi kekuatan hukum yang mengikat bahwa mereka itu adalah bukan sebagai pendatang pencuri illegal fishing, tapi mereka kita masukkan ke dalam transborder fishermen, orang-orang yang terdampar karena hubungannya yang terlalu dekat. Dan itu pemulangan pertama secara massal, karena kalau dulu tidak ada yang peduli seperti ini, pulang sendiri, datang sendiri, kapan pulang gitu kan. Sebenarnya kita harus memanfaatkan celah hukum. Celah hukum
itu dimungkinkan adanya perjanjian bilateral antara negara-negara yang bertetangga dengan kita. Jadi ini inisiasi daripada Departemen Luar Negeri. Mungkin pemerintah Aceh bisa mendesak Departemen Luar Negeri untuk melakukan inisiasi perjanjian bilateral antara India dengan Indonesia, khususnya dalam nelayan Aceh ini. Dalam hukum internasional itu namanya ada UNCLOS, United Nations Convention Law on the Sea. Ada pasal, kalau tidak salah saya pasal 49, yang mengatakan bahwa sebelum berlakunya hukum laut internasional 1982 ini, yang mengenal aja EEZ atau ZDI kita ini, tentang konfederasi dan macam-macam tu, ada satu pasal di situ mengakui namanya traditional fishing right, hak nelayan tradisional sebelum berlakunya UNCLOS ini, di mana nelayan antar negara ini saling berkunjung untuk menjadi sumber rezeki, dan itu tidak boleh diganggu dengan adanya undang-undang UNCLOS ini, yang Indonesia kemudian meratifikasi dia, kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1982. Tanpa perjanjian pun kita bisa main seperti ini. Kalau ada perjanjian tentu akan lebih mudah lagi gitu. Saya maunya antar negara kawasan Teluk Benggala ini ada satu hubungan komunikasi yang baik. Apakah kita bangun sekali misalnya ada Andaman Summit, kan? Jadi antara negara Teluk Benggala, mana-mana negaranya ini, misal Indonesia ini, kalau di sini Aceh, Sumatera Utara, Padang, itu, kemudian Thailand sebelah Andaman, Myanmar, Bangladesh, India, Sri Lanka. Ini sebenarnya harus diinisiasi ulang sehingga nelayan kita itu ada perlindungan. Penting perlindungan nelayan. Kita tidak bisa kasih makan mereka. Mereka itu tidak ada. Kita kasih makan berapalah kita. Rezeki udah ada di laut. Cuma caranya mengambil secara halal, bagaimana caranya. Dan tidak bermasalah secara hukum negara lain. Sebenarnya kegiatan advokasi nelayan kita ini atau pemulangan nelayan yang terdampar atau tertangkap di luar negeri tahun-tahun sebelumnya udah pernah dilakukan, dari tahun 2011, 2012 dan seterusnya sampai ke kita ini tahun 2015. Kegiatan advokasi pemulangan nelayan tertangkap di luar negeri atau yang terdampar di luar negeri itu kita lakukan adalah dalam suatu mengimplementasikan instruksi Presiden nomor 15 tahun 2011 itu, dengan cara melaksanakan upaya-upaya kepada nelayan kita, telah memberikan sosialisasi bahwa dalam menangkap ikan atau dalam berlayar itu ada jalur-jalurnya dan ada batasan-batasannya, dan dilengkapi dengan semua surat-surat yang ada, yang diperlukan, yang ada di bot-bot nelayan kita. Pemerintah daerah atau pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan, bekerja sama dengan pemerintah pusat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan RI di mana nelayan-nelayan kita tertangkap, perwakilan RI kita, atau dalam hal ini KBRI di luar negeri, dan contohnya seperti yang terdampar nelayan kita Aceh di India atau Nicobar, itu kita selalu proaktif bekerja sama, saling memberikan sharing dan informasi, termasuk Panglima Laut kita. Jadi peran Panglima Laut itu sangat bagus dalam memberikan informasi baik itu ke Dinas Kelautan Perikanan, ke pemerintah Aceh. Jadi kita saling berkolaborasi bersama bagaimana sistem atau caranya kita pemulangan nelayan, termasuk dari KBRI kita, untuk menindaklanjuti bahwa nelayan kita yang terdampar di situ udah bisa dikembalikan ke Indonesia. Kebetulan kita plotkan anggaran setiap tahun. Setiap tahun adalah sedikit, setidaknya cukup untuk bawa pulang nelayan dari luar negeri. Untuk tahun ini kebetulan ada 2 orang yang udah kita bawa pulang dari itu,
itu adalah biaya pemerintah Provinsi Aceh. Selama ini Panglima Laut sangat banyak membantu kita. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Panglima Laut yang telah juga memberikan begitu banyak informasi kepada kita tentang tertangkapnya nelayan, tentang kehilangan nelayan, tentang musibah nelayan yang terjadi. Itu informasi selalu ada dari Panglima Laut, lebih cepat saya melihat. Itu lembaga ini. Makanya lembaga ini sangat bagus dan sangat baik untuk diapakan. Terbentuknya Panglima Laut itu kalau kita lihat pada saat ini itu ada 3 jenjang. Jenjang yang pertama Panglima Laut Luk yang keberadaannya itu di Luk, di daerah di mana wilayah nelayan berdomisili. Yang kedua di kabupaten, yang ketiga di provinsi. Pada dasarnya Panglima Laut itu berada di Luk dan harus di Luk karena adat itu tidak boleh dibawa kemana-mana. Jadi pada saat dilakukan pengembangan sesuai dengan pengembangan wilayah dan alat tangkapan pada tahun 78 itu pemerintah Dinas Perikanan mengambil inisiatif membentuk Panglima Laut Kabupaten atas permintaan para Panglima Laut Luk yang ada di Aceh waktu itu. Pada tahun 2000, pemerintah menganggap perlu membentuk Panglima Laut Provinsi. Pada awalnya ini sangat terjadi pertentangan dari pihak nelayan yang sifatnya tidak menyetujui. Mereka menganggap bahwa adat laut itu tidak boleh dibawa kemana-mana kecuali tetap keberadaannya di Luk. Tapi pemerintah menganggap bahwa ada satu usaha lain yang jika diperlukan untuk urusan dengan pihak provinsi, tidak mungkin nelayan kabupaten atau nelayan Luk yang akan berurusan. Maka pemerintah pada saat itu menganggap sudah perlu keberadaan Panglima Laut Kabupaten, Panglima Laut Luk, Panglima Laut Provinsi. Panglima Laut Provinsi dibentuk dan saya ditunjuk pada tahun 2000 sebagai Panglima Laut Provinsi. Tugas yang pertama dari Panglima Laut itu bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau amanah daripada leluhur kepada para nelayan bahwa lembaga hukum adat laut itu bertugas mengatur tata cara penangkapan ikan di laut dan tata cara membagi hasil daripada tangkapan. Sejak lahirnya lembaga hukum adat laut di Aceh itu tidak ada sengketa masyarakat nelayan yang akhirnya sampai ke meja hijau atau ke pidana atau kriminal. Karena itu diselesaikan oleh Panglima Laut itu sendiri. Jadi tugas Panglima Laut itu mengawasi hukum adat laut, kemudian menjaga ketentraman antara nelayan, lebih khusus lagi karena mereka berkuasa di laut dalam soal mencari nafkah di laut dan bagaimana tata cara membagi hasilnya. Kita minta supaya pemerintah RI mengadakan advokasi kepada nelayan dengan alasan nelayan kita itu adalah nelayan tradisional, nelayan tidak mampu, nelayan miskin dan sebagainya. Ternyata pada saat itu akhirnya nelayan-nelayan yang melanggar batas wilayah mereka akui dan sangat berbeda dengan nelayan-nelayan Thailand yang ditangkap oleh mereka. Kalau nelayan-nelayan yang modern yang ditangkap oleh mereka itu bisa dihukum sampai 10 tahun. Tapi nelayan kita itu paling tinggi hukumannya di sekitar 2 tahun ke bawah. Saya pikir dalam hal ini Angkatan Laut cukup merespon pengembalian nelayan Aceh ini, bahkan membantu lembaga hukum adat laut. Dan pada saat awalnya kami pernah itu 112 nelayan yang dibawa dengan KRI Cunyadin kalau nggak salah pada saat itu diperbolehkan Panglima Laut beserta rombongannya menjemput ke sana. Kemudian sampai dengan hari ini ada 227 nelayan yang sudah dikembalikan. Yang bermacam-macam cara, ada yang sengaja masuk wilayah, ada yang dibawa arus, tapi kebanyakannya kata mereka
itu kayaknya di Laut India itu ikan tidak begitu digemari. Kami hampir pada saat nelayan itu ditahan di negara tetangga, itu hampir setiap saat, hampir setiap hari berbicara langsung dengan telepon ke KBRI dan mereka menanyakan, merespon, dan saya pikir cukup mereka itu cukup positif dalam bekerja sama, terutama dengan Panglima Laut dalam soal mencari data, mengumpulkan data sebagai bahan advokasi mereka dalam rangka mengadakan pengurangan hukum yang dibebankan kepada nelayan. Sudah cukup lama dan pemerintah pun sudah beberapa kali mengirim surat mengajak duduk, yang waktu itu sudah ada timnya ke Jakarta. Kami harap cemas supaya itu bisa terwujud, tapi sampai ini perjanjian bilateral itu belum terlaksanakan. Jadi andai kata itu ada, barangkali tidak ada nelayan lagi yang ditangkap. Saya pikir harapan kita untuk pemerintah yang pertama, yang terdampar ini pada umumnya kita sudah tahu dan tidak bisa ditawarkan lagi masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang tertampar ini dengan serba kekurangan. Kenapa nggak pernah ditampar ini masyarakat yang punya alat tangkap sampai 100 horsepower, 100 kT. Karena mereka itu cukup sarana waktu itu, ya, cukup sarana penangkapannya. Jadi yang ketangkap ini nelayan-nelayan yang kurang modal, yang hanya mereka kumpul-kumpul, mereka berkongsi, apa satu keluarga atau beberapa orang, 2-3 orang membuat satu speedboat dengan kekuatan kira-kira di sekitar 30-40 juta, dan mereka berlayar. Nah, itu yang ketangkap. Dari beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh BPNB tentang kearifan lokal, khususnya tentang masyarakat pesisir, tentang kelautan, potensi kelautan baik sejarah maupun secara kajian budaya, ada beberapa hal yang memang patut kita tetap lestarikan, diantaranya lembaga Panglima Laut. Nah, kenapa? Karena secara literatur maupun kajian-kajian yang dilakukan oleh peneliti kami, ada beberapa hal yang sangat penting di mana lembaga ini tentunya eksis terhadap kepeduliannya terhadap masyarakat nelayan baik secara tradisional maupun masyarakat nelayan yang sekarang ini, saya kira. Saya pikir ini juga kesempatan, tantangan tersendiri untuk merumuskan suatu formula regulasi antar negara-negara. Misalnya Aceh itu langsung ke Andaman, ke negara India, ke Nicobar, ke Sri Lanka, Myanmar, dan lain sebagainya. Saya pikir negara ini, lintas negara-negara yang lintas ini harus punya regulasi khusus yang mengatur bagaimana sih menangani nelayan. Saat nelayan Aceh misalnya terdampar ke Sri Lanka, ke Myanmar, begitu juga sebaliknya. Ada beberapa kasus seperti nelayan terdampar di Sri Lanka, itu proses pemulangannya terlambat, walaupun vonisnya beberapa tahun penjara itu sudah diputuskan oleh pemerintah setempat karena melewati tapal batas. Tapi proses pemulangannya terlambat karena tidak ada anggaran yang diposkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Aceh, untuk pemulangan. Begitu juga nelayan yang terdampar di Myanmar, itu terlambat prosesnya, juga terganggu proses persidangannya, tidak didampingi oleh KBRI. Salah satunya juga tidak disediakan penerjemah, sehingga proses persidangan menjadi terganggu. Ini juga menjadi hak-hak warga negara yang seharusnya dipenuhi oleh negara untuk melindungi bagaimana warga negaranya saat terjadi kasus-kasus di luar negeri. Khusus Aceh kita punya Panglima Laut. Ini Panglima Laut terus-menerus memberikan pendidikan, edukasi bagaimana di mana tapal batas, apa pantangan, segala macam. Saya pikir ini langkah positif yang seharusnya menjadi rujukan replikasi bagi nelayan-nelayan lain di Indonesia khususnya. Saya pikir langkah konkret, mengingat ini juga pemerintah sudah mencanangkan Hari Nusantara. Saya pikir ini diperingati setiap tahun, maknanya harus jelas. Makna Hari Nusantara itu adalah melindungi nelayan khususnya menjadi warga negara Indonesia dalam mencari nafkah. Salah satu prinsip yang didorong oleh Panglima Laut itu adalah kesukarelawanan.
dan ini menjadi akar Panglima Laut tidak terkoyak dari dalam, istilahnya seperti itu. Jadi ada banyak lembaga-lembaga lain yang kemudian mengandalkan honor segala macam. Saya melihat dalam manajemennya Panglima Laut dari provinsi sampai Panglima Laut Luhuk di kecamatan itu mereka diangkat secara demokrasi, terus kemudian mereka juga tidak tidak mengandalkan honor. Jadi prinsip-prinsip kegotong royongan ini yang kemudian saya pikir menjadi modal bagi Panglima Laut terus eksis. Sakit lintu mekahabido yo cok merdeka.